selamat hari Minggu adik-adik. Nah, meskipun minggu ini kita tetap beribadah di rumah, tetapi kita tidak boleh bersedih sama sekali. Kita tetap harus semangat, kita tetap harus tersenyum, karena kita beribadah ditemani dengan orang tua kita, maupun saudara kita, maupun juga teman-teman kita yang sedang beribadah di rumah. Nah, minggu ini adalah Minggu Trinitas dengan topik kemuliaan Allah di atas ciptanya. Kalian akan ditemani oleh Kak Denis dalam ibadah kali ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu kita yang pertama, yaitu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu pujian kita yang pertama. Tetapi sebelum kita melanjutkan pujian kita pada hari ini, kita harus mengawali hari kita dengan berdoa. Nah, adik-adik, gimana sih cara berdoa yang benar? 5, 10. Kita harus melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala kita, dan kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu semalam. Kau telah memberikan kami tidur yang nyenyak dan juga memberikan kami mimpi yang indah. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami, biarlah firman-Mu dapat menjadi pelajaran dan juga menjadi berkat bagi kami. Ya Tuhan, berkati dan lindungilah kami. Berkati juga orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, guru sekolah minggu, dan juga berkati negara kami dan pemimpin-pemimpin kami, Tuhan. Tuhan, kami tahu sekarang keadaan sedang tidak terlalu mengenakan, tetapi kami percaya pada kuasa-Mu, Kau akan membantu kami untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Tuhan, berkati juga kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman pada kami. Berkati firman tersebut agar bisa kami pelajari dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu. Masih semangat kan semua? Kita harus tetap semangat, tapi kita nggak boleh mengantuk selama ibadah. Siapa yang udah ngantuk? Hayo, kita nggak boleh ngantuk. Terus kita juga nggak boleh bersedih selama ibadah, nggak boleh ada yang nangis selama ibadah. Kita harus tetap duduk, semangat dalam memuji Tuhan. Kalau bisa kita sambil berdiri juga dalam memuji Tuhan. Oleh sebab itu, kakak minta kalian semua untuk berdiri. Kalau kalian masih semangat dan kalian harus tetap semangat, kita akan menyanyikan lagu pujian kita yang kedua, yaitu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia.
cintakan, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, tadi kita sudah berdiri, kita sudah bergerak dengan semangat. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak pengen tahu sih, gimana sih caranya mendengarkan firman Tuhan yang baik? Kalau menurut Kak Denis, kita mendengarkan firman Tuhan yang baik itu dengan duduk tenang, agar kita bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kita tidak boleh mengantuk selama mendengarkan firman Tuhan, kita tidak boleh tidur. Agar kita tetap bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan dan biar firman Tuhan tersebut bisa menjadi berkat bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan lagu kita yang ketiga, yaitu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam. Shalom adik-adik, makasih Kak Denis. Sekarang gantian Kak Evi yang akan temenin adik-adik untuk mendengarkan firman hari ini. Firman hari ini akan dibawakan oleh Kak Evi. Dan hari ini kakak mau bercerita tentang penciptaan Tuhan Yesus. Nah, nanti ayat Alkitabnya diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Tapi adik-adik sebelum dengerin Kak Evi cerita, kita mau telepon Tuhan Yesus dulu. Ayo, coba gimana telepon Tuhan Yesusnya? 5, 10. Oke, adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh berkumpul Bapa di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukakan telinga kami, Tuhan bukakan mata hati kami. Kiranya kami boleh mendengarkan firman ini dan boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kakak mau cerita tentang apa? Tentang penciptaan Tuhan Allah. Ya, adik-adik tahu nggak sih siapa yang ciptain kakak? Siapa yang ciptain adik-adik di rumah? Siapa coba? Siapa? Ya, yang ciptain kita semua adalah Tuhan Allah. Dan adik-adik tahu nggak? Tuhan Allah itu menciptakan bumi dan seluruh isinya selama 6 hari. Gimana 6 hari? Coba lihat jempolnya. 6 hari. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa hari? 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan Yesus beristirahat. Itulah yang membuat kita datang ke gereja setiap hari Minggu. Dan sebentar lagi kakak akan jelasin dari setiap hari itu Tuhan menciptakan apa aja, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Oke adik-adik, udah siap dengarkan cerita kakak? Udah? Oke. Fokus ya adik-adik. Allah menciptakan langit dan bumi. Awalnya seluruh bumi ini masih kosong dan sangat gelap. Lalu pada hari yang pertama Tuhan menciptakan gelap dan terang. Ketika gelap dinamakan dengan petang, dan ketika siang Tuhan namakan dengan terang. Itulah hari yang pertama. Lalu pada hari yang kedua Tuhan melihat bahwa air yang ada di atas dan air yang ada di bawah masih menyatu. Jadi Tuhan ingin memisahkan keduanya. Lalu
Tuhan akhirnya menciptakan cakrawala, atau adik-adik bisa kenal dengan langit. Nah, langit ini atau cakrawala ini berfungsi untuk memisahkan antara air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Sekarang kita coba lihat ya, di hari yang ketiga ada apa. Oke, di hari yang ketiga Tuhan akhirnya menciptakan daratan yang memisahkan antara air dan darat. Di daratan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan yang bisa berbuah dan bunga-bunga yang sangat cantik. Coba adik-adik lihat, bisa lihat ada pohon itu. Nah, pohon itulah yang akhirnya menghasilkan buah-buah yang adik-adik makan di rumah. Tuhan juga menciptakan bunga-bunga yang sangat cantik dan indah yang bisa adik-adik lihat di taman-taman atau di pekarangan rumah adik-adik. Tadi kan pada hari yang pertama Tuhan sudah menciptakan terang dan gelap. Lalu pada hari yang keempat ini Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Nah, Tuhan membedakan antara benda-benda penerang pada malam hari dan benda-benda penerang pada siang hari. Sekarang coba kita lihat. Pada siang hari Tuhan menciptakan apa? Menciptakan matahari. Ya, Tuhan menciptakan matahari untuk menerangi bumi ini. Dan ketika sudah petang atau malam hari, akhirnya Tuhan menciptakan bulan dan bintang. Nah, adik-adik ketika malam hari, kalau adik-adik lihat langit, adik-adik bisa lihat ada bulan dan bintang yang sangat cantik untuk menerangi bumi ini. Itulah hari yang keempat. Sekarang kita lihat hari yang kelima ya. Nah, di hari yang kelima ini Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di udara dan binatang-binatang yang ada di air. Nah, Tuhan menciptakan burung-burung yang ada di udara. Adik-adik bisa lihat ini ada beberapa burung, ada burung makau, ada burung elang, dan burung-burung yang lainnya. Nah, itulah binatang-binatang yang ada di udara. Sekarang kita lihat ya binatang-binatang yang ada di air. Tuhan menciptakan ikan-ikan yang ada di air. Nah, adik-adik bisa lihat itu ada ikan apa aja. Ada ikan hiu, ada ikan paus, ada ikan pari, ada ikan nemo, dan banyak lagi ikan-ikan lainnya yang ada di air. Nah, itulah hari yang kelima. Sekarang kita lihat ya hari yang keenam ada apa ya. Nah, di hari yang keenam ini Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di darat. Seperti singa, ada beruang, ada gajah, ada ayam, ada bebek, dan binatang-binatang lainnya. Selain itu, Tuhan juga menciptakan binatang melata seperti ular. Dan setelah Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di darat, akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam. Dan setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan akhirnya menciptakan Hawa untuk menemani Adam untuk mengisi bumi ini. Tuhan menciptakan manusia itu menjadi dua dan berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Itulah hari yang keenam. Sekarang kita coba ulangi lagi ya. Di hari yang pertama ada gelap dan terang, di hari yang kedua ada cakrawala, di hari yang ketiga ada tumbuh-tumbuhan, hari yang keempat ada benda-benda penerang, di hari yang kelima ada binatang-binatang yang ada di udara dan di air, dan di hari yang keenam ada binatang-binatang yang di darat dan manusia. Tanya, ini kok ada yang hilang ya? Kira-kira apa yang hilang coba? Jadi di hari keempat Tuhan menciptakan benda penerang. Di siang hari ada apa? Apa itu yang hilang? Ada matahari. Lalu ada apa lagi yang hilang? Ada bulan. Ya, bulannya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Kakak lihat di hari ke-6 ada yang hilang. Apa yang hilang? Ada apa adik-adik selain binatang-binatang ada di darat? Ada manusia yang laki-laki dan yang perempuan. Oke. Adik-adik udah dengar penciptaan Tuhan mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Sekarang kakak mau tanya, menurut adik-adik Tuhan Yesus keren gak? Keren banget kan? Keren banget. Karena Tuhan menciptakan bumi dan seluruh isinya itu dengan sempurna dan dengan baik. Nah, Tuhan Yesus juga menciptakan kita manusia pada hari yang ke-6 untuk apa? Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya dengan baik sehingga kita manusia bisa hidup dengan baik di bumi ini. Tapi kita nggak boleh sembarangan. Tuhan menciptakan bumi dengan baik,
Jadi adik-adik juga dan kita semua harus menjaga bumi dengan baik. Jadi kalau adik-adik lihat tumbuhan harus dirawat dengan baik. Kalau adik-adik lihat binatang harus dirawat dengan baik. Adik-adik gak boleh buang sampah sembarangan, gak boleh merusak bumi. Oke adik-adik? Oke, janji? Oke. Adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang terbaik dengan hati yang gembira. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan pujian kita yang selanjutnya, yaitu hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke, sekarang kita kakak mau menyudahi firman hari dan cerita hari ini. Sekarang kita mau telepon Tuhan Yesus lagi. Yuk, kita telepon Tuhan Yesus lagi. 5, 10. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Betapa luar biasanya Bapa. Tuhan sangat keren. Tuhan boleh menciptakan semuanya dengan baik, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Tuhan, kiranya Tuhan boleh jaga adik-adik di rumah. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kepintaran, kiranya mereka boleh bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ajar mereka Bapa untuk boleh menjaga dan mencintai bumi yang sudah Tuhan ciptakan ini. Dan kiranya Tuhan juga boleh berkati setiap orang tuanya Bapa, ajar mereka untuk boleh menjaga dan boleh mendidik adik-adik dengan baik. Berkati setiap pekerjaan tangan mereka, berkati setiap kegiatan mereka Bapa di tengah-tengah pandemi saat ini juga Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biar kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan rezeki, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan yang jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap kegiatan kami satu hari ini Bapak. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.